perjalanan berkeliling Indonesia yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sesungguhnya adalah deklarasi perang. Dia nunggu Presiden Prabowo ini bisa 2 tahun ini ditundukkan atau tidak. Makanya di 2 tahun ini, jadi artinya sampai Oktober 2 tahun presiden itu digoncang terus. Jokowi dan komunitas pendukung Jokowi berusaha menakut-nakutin Presiden Prabowo dengan mereka mau menciptakan Jokowi comeback. Waktu saya pernah ketemu Presiden Prabowo di kediamannya, saya mendengar dia sendiri nganggap kecil itu urusan Jokowi dan urusan PSI. Jokowi menurut saya sih tidak dianggap oleh Prabowo dalam konstelasi permainan dia. Waktu minta ditangkap itu si Dadan itu dia nangis. Dia keluar air mata saya dengar. Pak Prabowo? Iya. Kawan yang paling akrab aja sama dia suruh tangkap. Satu hari saya diberitahu oleh seorang menteri pada saat rapat kabinet, Prabowo bilang, kau kan udah kaya, kamu kan udah kaya, berapa keturunan? Udahlah sekarang jangan mikirin tambah kekayaan. Ya kan sekarang kita pengabdian aja. Kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa saat ini pengaruh Jokowi masih membayang-bayangi pemerintah, itu sebetulnya nonsen. Nonsen. Lawan terberat Pak Prabowo itu kan dia udah ungkap kemarin. Segelintir elit yang mendapat keuntungan dari growth 5% per tahun selama 7 tahun terakhir, 35% itu. Kamu bayangin tuh growth-nya itu berapa ratusan triliun orang-orang kaya ini dan memarkirkan uangnya di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manilog, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memulai perjalanannya berkeliling Indonesia. Dikatakan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan untuk mengkonsolidasi dan mengampanyekan tidak hanya Partai Sosialis Indonesia, tetapi juga dua anaknya. Yang pertama tentu Ketua PSI, Kaisang Pangarep, dan yang kedua dikatakan adalah anak yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Tetapi banyak pula yang kemudian melihat ada sesuatu yang lain di balik perjalanan itu. Ada yang kemudian menganggap hal itu adalah pencurian start kampanye di satu sisi, dan ada pula ketika dikaitkan dengan isu bahwa hubungan antara Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto tengah retak-retaknya, maka kemudian wajar jika muncul pula, bukan tak mungkin ini adalah sebuah counter power terhadap Prabowo Subianto. Untuk menggali persoalan ini dan mencari, katakan saja konfirmasi, di Manilog kali ini kami hadirkan orang yang selalu dikatakan dekat dengan Pak Prabowo Subianto atau istana di satu sisi, dan di satu sisi beliau juga adalah seorang intelektual karena memimpin dan menjadi ketua Dewan Direktur lembaga think tank Grid Institute. Terima kasih Bang Ganda. Hidup Manilog. Ya, hidup. Bang, langsung saja nih. Yes. Apakah perjalanan Jokowi ini hanya untuk PSI, Kaisang, dan tentu saja Gibran Rakabuming Raka, atau dalam banyak bisik-bisik, ini juga upaya untuk konsolidasi counter power, menggerogoti kekuasaan Prabowo Subianto? Ya, terima kasih Bung Darmawan. Jadi menurut saya langkah Jokowi ini kan karena ya satu majalah ya yang baru-baru ini melakukan investigasi tentang hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang retak. Ya. Itu kemudian diekspos di situ bahwa Gibran tidak mendapatkan peran apapun yang signifikan selama 1,5 tahun di pemerintahan Prabowo. Ya. Nah itu kemudian kita kaitkan juga waktu Ketua Projo Budi Ari yang dipecat oleh Prabowo adalah tangan kanan utamanya Jokowi, dan dia coba menawarkan diri masuk ke Gerindra, ditolak oleh Gerindra. Itu kan menunjukkan bahwa kelihatannya Pak Jokowi dan komunitas pendukung Jokowi, komunitas ya, karena dia nggak jelas partainya segede apa ya, jadi kita anggap komunitas, itu berusaha menakut-nakutin Presiden Prabowo dengan mereka mau menciptakan Jokowi comeback as a strong leader that compete
untuk Presiden Prabowo ini. ke depan, kan kira-kira gitu. Nah ini memang nuansanya sebenarnya dia mau bargain ya menurut saya gitu. Itu yang saya bisa baca dari gerakan. Seberapa akan efektif apa yang dilakukan Jokowi ini? Pertama, sebelum ke yang lain, terhadap PSI dan Kaisangnya sendiri. Ya kalau efektif sih kan kita lihat dari ini ya apa namanya bagaimana penerimaan masyarakat terhadap dia ya di antara adanya satu desain yang ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo dengan gerakan-gerakan yang terjadi beberapa kali di Indonesia yang terakhir sebulan lalu ya gerakan mahasiswa yang kata Presiden Prabowo itu ada penunggangnya, ada orang yang pendananya ya jadi bisa aja dia dapat celah. Ya beberapa orang kan tidak suka dengan model Prabowo, jadi kemungkinan mereka bisa juga ada peluang untuk mendapatkan dukungan ya. Tapi sejauh mana kita mungkin bisa ngukurnya nanti setelah misalkan Presiden ke-7 Jokowi turun ke Lampung ya dengan gajah-gajah itu. Ada apa karnaval gajah? Karnaval gajah itu sambutan masyarakat bagaimana di Lampung misalnya seperti itu. Ada yang bilang kenapa karnaval gajah? Politisasi binatang ini katanya gimana nih? Iya, karena politisasi binatang kan dilakukan juga oleh Tio. Oh iya. Iya kan mahasiswa ketika misalkan dia membandingkan kucing yang sakit mata kan. Saya pikir kan nanti ya, buduk. Ya kita lihat dong para pencinta binatang nanti kira-kira marah nggak dengan melakukan satu yang tadi menggunakan binatang dalam berpolitik kan. Kan kasihan binatang ya. Bang begini, pada pemilu 2024, seingat saya, PSI kan tidak sampai bahkan 4%. Mungkin threshold, sehingga kemudian tidak memiliki ini. Apakah pada pemilu yang akan datang dengan hasil upaya Pak Jokowi ini, kira-kira mereka bisa nggak sampai duduk di DPR? Ya kalau menurut catatan kita kalau kita buka AI gitu ya kan itu kan pasti orang bilang bahwa itu ada parcok yang mendukung Jokowi saat itu. Tapi kan faktanya kan tidak juga berhasil kan partainya PSI itu masuk ke DPR. Jadi sebenarnya itu ketika berkuasa, apalagi ketika tidak ada kekuasaan, bagaimana caranya kita menjelaskan logik itu gitu loh. Dengan satu kata yang ini saja, saya ingin satu kata yang tegas dari Abang. Kira-kira sebetulnya akan sukses atau tidak perjalanan Pak Jokowi ini? Ya kalau saya yakin tidak sukses. Oke. Ya. Apa yang membuat Abang yakin? Selain misalnya begini, ketika berkuasa menggerakkan parcok, sekarang sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan. Selain itu misalnya. Ya kan kemarin waktu Bapak Presiden Prabowo pidato di Gorontalo kalau nggak salah saya ya dimulai dengan pidato di depan Nahdlatul Ulama itu kan sudah dinyatakan beliau bahwa 7 tahun terakhir ya ekonomi berkembang 5% pertumbuhan. Jadi kalau 7 kali 30 kali 7 kan 35%. Kok 35% pertumbuhan tapi masih orang miskin makin miskin. Itu kan kalau bicara 7 tahun itu kan maksudnya kan di era Jokowi gitu loh. Jadi di era Jokowi itu Presiden Prabowo sendiri men-state tidak ada ya yang namanya share of prosperity ya kesejahteraan bersama kepada rakyat dan rakyat kan tahu selama ini Jokowi lah yang berhasil menciptakan segelintir orang menjadi konglomerat baru di Indonesia ya. Dan rakyat tetap miskin, bahkan satu hari di Indonesia ini orang ibu-ibu pernah antri minyak goreng yang sampai ada yang meninggal, itu kan cuma ada di zaman Jokowi gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang dia mau jual gitu loh. Belum lagi kalau OECRV itu digugat ya dikencangin bahwa memang Jokowi termasuk koruptor nomor 2 terbesar di dunia kata OECRV misalkan seperti itu. Ini kan bahaya sebenarnya buat Jokowi ke depan kalau dia malah mau melakukan politik yang kelihatan men-challenge Presiden Prabowo gitu. Adakah sesuatu yang sudah mulai dibincangkan di sekeliling di inner circle Pak Prabowo dengan move yang sudah mulai dilakukan Pak Jokowi ini turun? Saya sih nggak tahu persis ya, tapi waktu saya pernah ketemu Presiden Prabowo di kediamannya, saya mendengar dia sendiri nganggap kecil itu urusan Jokowi dan urusan PSI. Itu saya dengar langsung gitu loh. Nganggap kecilnya saya nggak usah ini terangkan ya. Tapi maksud saya itu artinya gini,
Prabowo ini dia udah mendefinisikan ya dari kemarin dia mengkritik model pembangunan yang trickle down effect. Kan itu kan Iya, teorinya betul. kan trickle Betul. effect kemarin itu dia Menetes ke ketawa bawah itu. menetes ke bawah kata presiden mana tetesan yang nggak ada dia nggak mau itu. Nah dia anggap pertarungan dia di situ. Jadi pertarungan Presiden Prabowo sekarang ini kalau kita baca buku terbaru sekarang misalkan yang disebut national interest, national interest karangan si Philip Cunliffe yang populer sekarang ya setelah Profesor Marc Simier, kemudian sekarang si Cunliffe ini, itu maka Prabowo ini sekarang di kepala beliau itu menurut saya adalah the national interest. The national interest ini kontra globalism, ya kan? Nah dia bertarung di sini sekarang, bertarung bagaimana ya kan ini ngadepin oligarki, deep state. Ya kan kemudian negara-negara lain yang ingin melakukan satu intervention atau melakukan satu penyusupan ke Indonesia ya itu yang dilakukan Prabowo. Jadi saya pikir Jokowi menurut saya sih tidak dianggap oleh Prabowo dalam konstelasi permainan dia gitu. Saya ingin mengulang apa yang Abang katakan bahwa pada satu perayaan NU di Gorontalo Presiden Prabowo mengatakan selama 7 tahun. Apakah 7 ini angka 7 ini sengaja untuk menyimbolkan Jokowi, bukan sekedar kan bisa dia mengatakan 8 selama 8 tahun sama 9 tahun. Ya kita bisa berandai-andai ya itu di Gorontalo bukan di NU yang di mana di Jawa Timur ya di Gorontalo pertemuan petani nelayan ya. Jadi saya pikir bisa aja maksudnya 7 itu ya dia mau kritik angka 7-nya si Jokowi itu gitu loh. Nggak ada kesejahteraan loh zaman itu yang ada oligarki kan yang berkuasa kan. Oke Bang. Kalau apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan berkeliling pada masa-masa sekarang yang masih jauh dari masa kampanye, apakah itu etis dilakukan? Mengingat Pak SBY tidak melakukan itu misalnya, Bu Mega tidak melakukan itu. Iya, maksudnya Maksudnya yang paling penting kan dilihat dalam konteks ya. Konteks dan ekosistem ya. Sekarang kan orang hampir semua partai sekarang memang belum ancang-ancang untuk kompetisi ke arah 2029 kan gitu. Nah, narasi-narasi yang dibangun Jokowi comeback ini kan seolah-olah dia sudah mengarah ke sana gitu bahwa akan ada satu perlawanan terhadap rejim rejim Prabowo yang dimulai oleh Presiden Jokowi dan timnya dia. Itu kan dibongkar oleh satu majalah katakanlah Tempo lah misalnya gitu di mana dibongkar. Karena udah nggak ada lagi majalah berita. yang investigasi kan. Nah majalah ini kan menginvestigasi ya kan misalkan ternyata ada orang ketemu dengan wakil presiden mahasiswa di saat mahasiswa lain melakukan kritik terhadap Prabowo dia cari kesempatan ketemu mahasiswa dan terakhir mahasiswa ini diidentifikasi menerima uang dari polisi. Ya kan dia ngaku dari polisi tapi sebenarnya ada bantahan tuh dari seniornya. Kan kira-kira gitu ada permainan. Nah, ini kan menunjukkan ya kan ini seolah-olah mencari rivalitas terhadap Prabowo. Pada saat Prabowo misalkan di Papua kurang orang nanya apa komitmen Pak Prabowo bla 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 bla. Tiba-tiba Gibran datang ke sana ke Papua. Kan ada di majalah itu gitu kan betul. Untuk nunjukin bahwa dia di hero, dia bisa janji dia tepatin. Misalnya kayak gitu ya kan. Sambil bawa bantuan atas nama wakil presiden itu boleh cek di Tempo terbaru ya. Nah, maksudnya itu yang mungkin membuat suasananya beda ya dengan misalkan kalau orang mau kompetisi 2029 tapi sekarang penataan. Itu yang narasinya aja menurut saya yang membuat dia kejebak sendiri dengan seolah-olah dia mau tarung gitu. Nah, justru saya ingin bertanya begini, apakah sebetulnya secara tidak sadar perjalanan berkeliling Indonesia dengan katakan saja untuk bagaimanapun susah untuk tidak mengatakan mengampanyekan PSI yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sesungguhnya adalah semacam deklarasi pada keretakan yang selama ini masih menjadi isu. Iya, tapi kan itu kan orang kan semua ada tarungnya. Kan? Ya, deklarasi perang katakan saja. Iya, tarung itu kan dia nunggu Presiden Prabowo ini bisa 2 tahun ini ditundukkan atau tidak. Kan dia sampai Oktober nih pertarungan ini. Karena orang selalu dalam politik itu habis 2 tahun dia akan masuk ke siklus yang tidak berubah.
ya kan? Hmm. Nah, makanya di 2 tahun ini, jadi artinya sampai Oktober 2 tahun presiden itu digoncang terus. Ya, penggoncangan itu kan kita lihat kemarin trennya kan penggulingan presiden, Mhm. ya kan, dengan memainkan isu dolar, ya kan, bukan isu, artinya bagaimana dolar itu digoyang terus, ya kan, kemudian masuk isu mahasiswa yang kata Presiden Prabowo ada penunggangan melalui uang-uang yang beredar. Yeah. Mungkin mahasiswanya menurut saya tidak ya secara mainstream, tapi politik itu kan selalu saling menunggangin. Ada gerakan kemudian ditunggangin, kayak dulu Indonesia Gelap kan ditunggangin juga, walaupun gerakan mahasiswanya murni gitu. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan ingin menumbangkan rejim ekonomi Prabowo, karena Prabowo itu rejimnya terlalu Populis lah ya. nasionalis, populis, sosialistik, ya kan, MBG, KDMP, apa segala. Kemudian ada gerakan untuk menghancurkan itu dengan menggantikan Menteri Keuangan untuk Khatib Basri, ya, dan itu syaratnya Indonesia akan dibuat mereka tenang kembali apabila Khatib Basri jadi Menteri Keuangan, dengan catatan MBG dihapus, Koperasi Desa Merah Putih dihapus, seperti itu, ya kan. Nah, itu kan pertarungannya kemarin terjadi. Nah, ini sekarang akan pertarungan lagi kan, pasti sampai Oktober. Jadi saya pikir gerakan Pak Jokowi ini ya bisa jadi masuk dalam konstelasi itu gitu. Oke. Tadi Abang bilang soal makan bergizi gratis yang dalam waktu-waktu terakhir kita tahu pimpinannya masuk gitu ya, pimpinannya ditahan dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, ingin memastikan apakah sebetulnya MBG ini meskipun itu adalah satu program yang dirancang dan merupakan katakan kepedulian dari Pak Prabowo, tetapi kan kita tahu bahwa petinggi-petinggi MBG ini diangkat pada masa Jokowi. Apakah sebetulnya pengangkatan mereka, penaruhan mereka di program itu sebetulnya adalah meletakkan bom-bom waktu yang saat ini kemudian meledak, korupsi. Jadi korupsinya memang sesuatu yang maaf nih, sudah direncanakan, katakan gampangnya gitu bagi awam. Kalau saya nggak percaya itu ya, saya percaya bahwa sebenarnya ada dua hal yang koeksisten. Pertama, Presiden Prabowo itu ingin masuk ke program yang sangat sosialistik, ya, agar rakyat ini yang selama 7 tahun dia bilang tidak mendapatkan apapun dari pembangunan 5% setahun itu, dia mau investasi, ya, jor-joran kepada kesejahteraan rakyat, terutama soal stunting. Nah, tapi sisi lain memang ada tata kelola dan culture korupsi, ya, yang memang itu warisan dari 10 tahun era Jokowi. Orang nggak percaya kalau saya ngomong, tapi orang boleh lihat pertarungan pemikiran Ridza Ramli dan Yusuf Kalla, ya, 9 atau 10 tahun, maksudnya gini, 1 atau 2 tahun setelah Jokowi presiden, itu Ridza Ramli kemudian menyerang Yusuf Kalla, peng-peng. Ya kan, coba baca itu, kan orang bisa googling, peng-peng. Kenapa peng-peng? Peng-peng penguasa sekaligus pengusaha. Jadi hampir semua di dalam rejim Jokowi itu, yang berkuasa itu pengusaha. Maka kemudian kata Ridza Ramli, mereka tidak akan mikir negara, mereka pasti akan mikir bisnisnya. Nah, ini kebawa karena Jokowi di Oktober tahun 2024 itu menitipkan sekian nama kan, ya kan, bahkan di Tempo diungkap bahwa Jokowi meminta Menteri Kesehatan sekarang si Budi Sadikin itu untuk jadi Menteri Keuangan. Ada di Tempo itu. Jadi lobbynya Jokowi untuk supaya Menteri Keuangan itu orang bisnis, karena si Budi Gunadi itu orang bisnis, Budi Sadikin. Maksud saya hampir semua orang bisnis masuk ke dalam pemerintahan Jokowi sekarang ke bawah. Nah, tiba-tiba Prabowo, iya kan, Prabowo ini berusaha untuk masuk ke teknokratis, ya, seperti zaman Soeharto dulu. Jadi orang-orang yang dedicated, dia bukan pengusaha, dedicated pengabdian kepada negara, yang bekerja untuk negara. Kan ini Prabowo maunya itu, karena dia itu national interest-nya Prabowo itu hanya kompatibel dengan orang-orang yang tidak mikirin bisnisnya. Nah, tapi dia kan terjebak Prabowo. Jadi satu hari saya diberitahu oleh seorang menteri pada saat rapat kabinet, Prabowo bilang, kau kan udah kaya, kamu kan udah kaya, berapa keturunan? Udahlah, sekarang jangan mikirin tambah kekayaan. Ya kan, sekarang kita pengabdian aja. Nah, itu kan sulit.
Iya. Ya, kita lihat saya baca RM Online atau beberapa ini lain itu beberapa mengungkap menteri-menteri utusan presiden naik kekayaannya itu gila-gilaan. Iya. Ya kan itu berkali-kali lipat ratusan ribuan persen gitu loh. Berkali-kali lipat gitu, 10 kali lipat, ada yang 5 Itu kali lipat, ada yang naik 500 miliar, ada yang naik dari 90 miliar jadi seratusan miliar. Jadi orang yang bawaan era Jokowi ini itu memang masih peng-peng. Ya, penyakit kurus juga, kurang terus. Oh, kurang terus dong. Kalau pengusaha kan nggak harus zaman si Plato ya, itu kan diatur itu ya kan yang namanya klereks itu sama pengusaha dibedakan, nggak boleh militer, klereks sama pengusaha. Nah ini pengusaha nyampur, maka di MBG itu terjadilah yang disebut sebagai kultur korupsi itu tetap jalan. Nah ini disadari presiden walaupun sedikit terlambat, tapi menurut saya alhamdulillah dia sadar. Dan orang yang saya dengar dia waktu minta ditangkap itu si Dadan itu dia nangis, dia keluar air mata saya dengar. Pak Prabowo. Iya, karena dia harus menghukum orang yang dia sangat sayang selama ini. Kan itu susah tuh. Kalau misalkan kita punya anak kayak Jokowi, ya kan dia malah dorong jadi wakil presiden walaupun dia goblok dan SMA mungkin nggak tamat si Gibran ini misalnya kayak gitu. Misalkan ya itu mesti diselidikin. Tapi saya dapat source ya dia mungkin SMA nggak tamat kira-kira gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Presiden Prabowo, dia kawan yang paling akrab aja sama dia suruh tangkap. Jadi artinya Prabowo melakukan koreksi yang luar biasa dan itu jadi persoalan tata kelolanya mudah-mudahan bisa dirancang ulang gitu loh. Ya dengan adanya Bu Nani sekarang dia mau melakukan satu bukan gini, kalau cara berpikir intelijen kan bisa begini, bahwa Pak Dadan atau mereka yang kemarin-kemarin terindikasi melakukan, kita tidak ingin tidak ingin trial by the press ya, paling tidak dituduh melakukan korupsi. Kalau dalam pemikiran intelijen kan seperti memang orang-orang ini ditaruh untuk melakukan itu, untuk membuat agar program tersebut ya bau gitu misalnya saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin itu karena saya tahu Dadan itu kan kesayangan Pak Prabowo. Oh, oke. Ya kan? Dan bahkan dalam penangkapan si Glory si Hombing itu kan terbukti beberapa pendiri yayasan dia ISRF itu sebagai calo SPPG kan juga terlink juga dengan nama-nama yang dekat juga sama Prabowo gitu loh. Nah, tapi itu di mana-mana pemimpin besar revolusi seperti Prabowo ya baik zaman Mao Zedong di Cina dulu, zaman Lenin, zaman apa, itu memang cuma kita bisa apresiasi kalau dia sanggup untuk menghukum lingkaran intinya sendiri gitu. Dan itu dia lakukan gitu loh. Dengan segala yang tadi Abang katakan, kemudian ada keretakan dan ketika keretakan itu makin nyata paling tidak dalam pandangan publik ketika Pak Jokowi melakukan upaya keliling Indonesia itu, bukankah ini adalah saat yang paling tepat bagi Pak Prabowo untuk bersih-bersih, membersihkan 17 menteri atau sekian menteri yang dititipkan, kemudian apapun yang lain lah yang ya memang gini, jadi kan problem pokoknya itu kan Pak Prabowo ini satu sisi bisa bicara tentang national interest tadi. National interest ini berdasar pada nasionalisme yang kuat. Iya kan? Yeah. Kalau di Amerika tuh MAGA, Make America Great Again. Nasionalisme kuat karena kelompok-kelompok kulit putih dan evangelical berkuasa di sana. Trump dapat support yang cukup besar misalnya gitu. Di sana kan single majority juga udah cukup ya. Nah di kita ini ya problemnya bagaimana kita bisa melakukan persatuan nasional itu secara utuh kan? Ya kan kalau memang nasionalismenya mau sangat kuat. Nah inilah yang problem karena apa? Karena kita pendukung-pendukung Prabowo ini kan sekarang dari multi partai yang terlalu banyak kepentingannya. Ini memang satu sisi tantangan. Jadi kalau dia membersihkan 14 atau 17 menteri yang bawaan Jokowi, itu memang mesti diseleksi yang memang betul-betul
yang memang dia punya culture korupsi tadi gitu iya, loh. iya, iya. Kalau culture-nya memang tidak korupsi, mungkin bisa aja dia bisa terus gitu loh. Atau orang yang udah tobat lah gitu Iya. loh. Sekaligus, tidakkah kemudian Abang melihat bahwa kalau Pak Prabowo mungkin tidak sampai 17 atau Hmm. berapapun angka yang mereka yang dititipkan, Hmm. tetapi kalau pembersihan itu cukup signifikan di mata publik, bukankah Pak Prabowo juga akan meraih kum yang bagus di mata publik? Sementara kan saat ini banyak sekali yang bicara agak miring lah tentang Pak Prabowo. Ya kan makanya kan zaman sekarang ini kan zaman orang bisa sentimen positif terhadap Prabowo itu kan sebenarnya nggak usah disurvei tiap Iya. waktu kan. Seperti orang sekarang mensurvei bahwa Jokowi masih hebat, punya potensi 8% nanti partainya. Nah kan kita sekarang dengan big data kan bisa pantau. Iya. Jadi big data saya itu mantau kemarin Prabowo tuh ada di 74% misalnya seperti itu ya kan. Nah kalau misalkan dia di 74%, misalkan Prabowo, artinya kan sebenarnya mungkin tuh apresiasi daripada ini kan, daripada ini misalkan ya, ini kan hasil Iya. hasil saya Iya. big Positifnya data saya 74%. 74% kan positif Iya. kan. Jadi sebenarnya mungkin beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan sudah Ini apa yang membuat beliau sempat di 74%, sementara kemarin-kemarin kan sempat jatuh? Ya makanya kan kita bilang tadi, kan ini kan sentimen positif terhadap presiden kan individu dia meresponnya bagaimana. Iya. Kalau dia ragu-ragu misalkan terhadap Pak Dadan, kan isunya itu Pak Dadan itu kan dipecat, tapi nggak ditangkap kan, karena Prabowo nganggap ini kan orang gua kata orang-orang gitu. Ternyata dia suruh tangkap kan. Iya. Gitu loh. Nah artinya dia kan sebagai pemimpin tuh ideologinya benar gitu loh. Iya. Karena ideologi pemimpin yang benar tuh berani menghukum bahkan keluarganya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya harus dilihat bahwa Prabowo sampai sekarang masih dapat positif dari ini. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa saat ini pengaruh Jokowi masih membayang-bayangi pemerintah, itu sebetulnya nonsen. Nonsen karena gini, itu kan sebenarnya saling nunggangin ya. Jadi sebenarnya kan lawan terberat Pak Prabowo itu kan dia udah ungkap kemarin. Ya kan segelintir elit yang mendapat keuntungan dari growth 5% per tahun selama 7 tahun terakhir, 35% itu. Kau bayangin tuh growth-nya itu berapa ratusan triliun orang-orang kaya ini dan memarkirkan uangnya di Singapura. Ya kan makanya ribut perang kemarin sel Indonesia lawan sel Singapura kan. Ketika Prabowo membuat DSI kan satu pintu untuk penjualan aset-aset bangsa ini. Nah, jadi sebenarnya pertarungan terbesar Prabowo bukan Jokowi lagi. Ini orang banyak yang salah. Bahwa ada kedekatan Jokowi dengan beberapa pejabat-pejabat lama dia di lingkaran negara kekuasaan ini, menurut saya itu nggak relevan. Ya, yang paling jelas itu sekarang Prabowo tidak melihat Jokowi, dia melihat ini orang-orang oligarki hitam ya, oligarki ada yang baik juga. Kan kalau Tempo juga ngulas ya di situ bahwa Prabowo sekarang sedang perang dengan oligarki. Konglomerat apa, tapi saya tambah hitam gitu ya, yang Tempo tadi saya tambah hitam. Nah, kalau Prabowo pengen memang misalkan sekarang ini bertarung sama mereka, menurut saya ini adalah presiden yang paling tepat. Karena kalau ini misalkan zaman saya waktu ikut Habibie, ya Habibie juga pengen melakukan yang sama. Ya kemudian saya dengan Adi Sasono dituduh Adi Sasono sebagai Robin Hood, the most dangerous man apa segala. Karena ngapa? Waktu Habibie melakukan yang sama dengan Prabowo sekarang. Dulu tidak ada Donald Trump di dunia ini. Globalisme masih berkuasa. Globalisme. Sekarang kan globalisme hancur di tangan Donald Trump. Ya, masing-masing negara kan mengeluarkan satu policy national interest. Jadi justru sekarang kalau misalkan mahasiswa dan lain-lain mau belajar dari sejarah-sejarah dunia, saatnya lah Prabowo ini didorong menjadi pemimpin besar revolusi. Karena sekarang nih nggak ada waktu lain. Kalau nanti misalkan dia kan sekarang di dunia bertarung, ya kan antara kelompok globalisme lama lawan Donald Trump. Ya kan Donald Trump ini mau menghancurkan WTO, WHO, United Nation apa dihancurin semua. Ada 34 organisasi PBB yang Amerika keluar kan? Iya, enaknya tarif. Nah, pada saat bersamaan ini presiden kita ini kan cerdik nih Prabowo. Dia coba bangun hubungan dagang
dengan Malaysia Hmm. pakai ringgit dan rupiah. Kemarin Purbaya datang ke Cina, Cina. ya Panda Bond, sekaligus dia ketemu dengan kalau nggak salah Perdana Menteri Cina untuk minta hubungan dagang kita itu Cina dan Indonesia pakai pembayaran non dolar. Hmm. Ya, nah kalau kita nanti bisa, kemudian Prabowo dia friendsor, misalkan dia coba impor mobil dari India. Ini ada persoalan tata kelola nih, KDMP nih, Koperasi Desa Merah Putih. Tapi dia misalkan kenapa nggak dari Jepang? Ya kan, kenapa nggak dari Cina impor mobilnya? Kenapa dari India? Ini kan pikiran Prabowo yang bagaimana memperluas Pertemanan ya? state to state tapi Oh iya iya. bukan kayak dulu. Misalkan perusahaan-perusahaan raksasa yang multi chain, global chain itu yang menguasai ekonomi dunia liberal ini. Prabowo kan satu-satu ke Prancis, ke ini. Nah ini kalau Prabowo bisa menyelesaikan ini dalam turbulensi, karena Trump ini kan pasti akan menggoncang dunia sampai dia selesai di 2028 kan. Yeah. Nah memang Prabowo ini harus didukung sampai dia bisa menyelesaikan itu. Jadi ada dunia baru bangsa Indonesia yang memang dia itu berdiri mandiri, daulat, dan bisa disegani sebagai middle power. Sekarang middle power. Tadi Abang bicara soal mahasiswa yang seharusnya bisa membaca apa yang dilakukan Pak Prabowo demi national interest tadi. Atau bisa kemudian kita berpikir sebaliknya? Mahasiswa justru meminta agar Pak Prabowo lebih tegas, lebih membuktikan tidak dengan pidato, tetapi dengan kebijakan-kebijakan yang nyata soal tadi. Soal bahwa national interest-nya lebih besar gitu. Termasuk misalnya kalau ada orang-orang main-main dengan komisi impor ya sebisa mungkin gimana lah gitu agar misalnya meningkatkan produk pertanian kita sendiri. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya kan gini ya, di zaman yang 7 tahun dibilang presiden kemarin, betul. Di zaman itu bea cukai dan pajak kan nggak kesentuh. Iya. Misalkan seperti itu, betul nggak? Iya. Kenapa? Karena rejim lama di Kementerian Keuangan yang memberikan uang banyak kepada aparatur negara, ya, dengan istilah dulu remunerasi atau apa segala itu kan quote and quote seperti ada dealnya. Mereka nggak bisa dimasuki. Bahkan isu emas 300 ton itu yang diributkan Mahfud MD kemarin itu, ya di zaman rejim lama, kan nggak dibongkar juga sampai sekarang. Iya kan, betul nggak? Nah, tapi di rejim Prabowo, sekarang ini dibuka, silakan. Kalau ada orang pajak, orang bea cukai yang mau ditangkap karena dia salah, tangkapin kan semua kan. Masuk kan sekarang. Yang ditangkap tuh tentara juga kalau nggak salah ya? Yang tentara hampir kena juga kan ini kan artinya udah di pengadilan dibuka. Tapi maksud saya tuh artinya rejim ini membuka diri pada anti korupsi. Jadi jangan dipikir Prabowo melindungin. Ya Pak Purbaya kan kita lihat dia buka. Karena apa? Instruksi Prabowo. Ya kan silakan kalau mau tangkap orang pajak, silakan kalau mau tangkap ini bahkan under invoice itu. Under invoice dan transfer pricing, itu semuanya uang yang dibagi-bagi. Itu bukan uang, kan kalau itu ada ratusan triliun dari under invoice, dan memang orang pemerintah kita nggak tahu. Waktu Faisal Basri mengatakan, coba 5 juta ton boksit, nikel, diekspor ke Cina, tidak masuk pada data bea cukai kita, masuk pada data bea cukai Cina. Itu Faisal Basri ungkap itu. Didiamin di zaman Jokowi, ya kan? Nah, sekarang ini rejimnya itu dia lebih terbuka pada anti korupsi, lebih pro lah pada anti korupsi gitu loh. Jadi menurut saya mahasiswa juga harus melihat itu. Kritik dia itu adalah kritik yang memang didengar oleh Prabowo. Cara Prabowo mendengar mungkin beda dengan cara orang, ya. Misalkan waktu saya di penjara nih, Kak Wawan di penjara zaman Jokowi kan. Emang didengar sama Jokowi kita ini pro demokrasi? Mana didengar? Tapi waktu saya ketemu Presiden tanggal 9 Januari, saya bilang, Pak, bebaskan aja Del Predo. Ya, waktu penangkapan habis demo Agustus. Dia bilang, kamu gila, dia bawa bom molotov nih anak-anak ini. Enggak, Pak, dia
tidak bawa bom molotov, ya kan bahwa ada bom molotov di jalanan iya, tapi Del Prado ini kelompok yang memang kritis dari dulu, bla 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 bla. Akhirnya kan dibebasin tuh Del Prado. Bukan saya klaim karena saya, tapi saya mau mengatakan bahwa dia ini mendengar sebenarnya presiden ini gitu loh. Cuman bagaimana alur sampai dia mendengar ini memang orang selalu bertanya gimana sih dia supaya dia mendengar. Nah, padahal setahu saya presiden itu kebanyakan nonton TikTok, nonton medsos, nonton apa gitu. Jadi podcast-podcast kayak gini sebenarnya alat kontrol. Dan kita mendorong agar dalam multipartai yang multipartainya itu terkooptasi kira-kira gitu ya. Ini kan bukan baru kan di zaman Jokowi apalagi kan gitu. Yang paling penting mahasiswanya kita bebasin aja. Kampusnya kita bebasin, tapi tetap kita ada pemerintah harus ketemu dengan rektor-rektor untuk mengatur pola penyampaian aspirasi. Misalnya kayak gitu, yang kemarin di DPR. Kan tuh Trisakti, apa segala tempat-tempat kampus yang ganas juga sebenarnya kan. Tapi mereka berhasil membuat konstruksi yang benar gitu loh. Mereka datang ke DPR, mendudukin DPR, tapi ada dialognya. Ya kan, kalau nggak ada dialog kan juru samgim dong. Atau misalnya benar bahwa selama ini bukan presiden yang tidak mau mendengar sesuatu, tapi suara-suara yang sampai ke presiden kemudian terlalu banyak difilter oleh kelompok-kelompok tertentu. Kalau menurut saya sih enggak juga ya, karena menurut saya sih ya bisa dibayangkan ya, orang-orang kritis itu kan banyak ketemu presiden juga kan. Ya dari kelompok wartawan, kelompok Najwa Shihab, kelompok kritis yang kita bilang nggak bisa dibeli lah gitu ya. Ya saya insya Allah ya puluhan tahun jadi aktivis, saya ketemu presiden juga ya. Kemudian zaman Jokowi saya cuma sekali ketemu Luhut tuh, waktu dia Menko Polkam itu tahun 2016 atau 17 gitu ya. Nggak pernah saya punya peluang untuk ini, yang ada dibasmi zaman Jokowi itu gitu loh. Nah kalau sekarang menurut saya sih peluangnya ada, ketemu presiden itu dialog apa segala ada. Apa saran seorang aktivis dari mulai mahasiswa sampai saat ini pun ya Abang yang bisa Abang kemukakan kepada Pak Prabowo agar suara-suara, katakan saja suara-suara bayi itu, suara-suara bersih dari mahasiswa ini bisa langsung didengar, bukan didengar, bisa langsung sampai. Ya kalau menurut saya gini, ini kan problem pokoknya tetap di tim komunikasinya. Jadi kalau kita berkali-kali misalkan dialog dengan AI, ya, ChatGPT apa segala itu, problem pokoknya itu kan sekarang adalah di komunikasi. Ya, diganti kemarin Bakom misalkan Kodari, diganti ini apa, tapi kan belum menunjukkan. Sebenarnya komunikasi kan bukan di situ. Komunikasi itu kan artinya kan bukan hanya penyampaian, tapi kan networking. Kepada teman-teman kelompok strategis, khususnya mahasiswa, karena mereka murni gerakannya ini, teman-teman mahasiswa ini orang-orang baik ya, itu kita adu debat dengan benar. Ya, bukan misalkan 3 menteri datang ke kampus UGM yang pengen dominan, kemudian diusir kan, akhirnya kan dikejar-kejar mahasiswa. Karena mereka juga ternyata kemudian ada di beberapa TikTok memang memprovokasi juga. Iya mungkin ya, saya nggak tahu. Maksud saya mereka berarti kan tidak menyiapkan dialog yang benar. Dialog yang benar itu kan menurut saya yang saya bilang tadi, inti daripada inti pemerintahan Prabowo ini adalah karena Prabowo memilih the national interest itu. Prabowo sendiri mengatakan kepada saya, ya kan, waktu saya ketemu Saganda, kamu udah baca belum si Profesor Marsimier? Ya kan, buku dia tentang competitiveness state. Kemudian saya baca lagi bukunya yang barusan saya bilang The National Interest-nya si Philip Cunliffe. Ya, kamu boleh Google, boleh AI siapa Philip Cunliffe ya, National Interest apa segala. Nah, Prabowo masuk di situ sekarang. Dia tahu globalisme hancur. Ini mahasiswa nggak tahu. Nah, kalau kita muncul national interest dan nation state itu, maka yang disebut neolib hancur dan harus dihancurkan. Karena neolib inilah ya sandaran daripada globalisme. Ya, pasar bebas, kemudian segelintir korporasi global apa segala, ya kan. Nah, ini udah
challenge sama Donald Trump. Nah, kemudian dunia berubah. Kok kita masih mau tunduk sama Singapura, mau tunduk sama segelintir orang kaya yang menguasai ekonomi di masa lalu, tunduk sama ini. Dan buku-buku ekonomi kita yang diajarkan di seluruh kampus-kampus itu kan versi globalisme, versi neoliberal, versi Washington Consensus. Yang ini sekarang di-challenge sama Prabowo, yang bapaknya adalah pendiri Fakultas Ekonomi UI, si Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo. Jadi jangan diajarin Prabowo ini. Kan itu kan saya dengar kan kemarin Den itu Luhut dan teman-teman Khatib Basri mau ngajarin Prabowo tentang bagaimana menyelamatkan ekonomi Indonesia ketika dolar mau 18.000 nembus apa segala. Ya Prabowo ketawa dong, ya lebih pintar Prabowo dong. Ilmu ekonomi orang dia belajar langsung dari Bengawan Ekonomi Indonesia, dari bapaknya. Nah jadi ini persoalannya Prabowo memilih. Nah kita, saya enggak ya, saya kan jubir Anies dulu ya. Kita ini milih Prabowo sebagai presiden. Faktanya, ya udah kasih dia dong kesempatan exercise dengan konsep national interest dia untuk memimpin sampai 5 tahun. Kalau saya itu gitu loh. Jadi jangan kayak kelompok Sri Mulyani atau kelompok Khatib Basri, kelompok apa itu kemudian men-challenge. Enggak, udah Prabowo begini, udah. Jangan dipikirkan dia itu orang yang bisa berubah sampai Oktober nanti. Enggak, udah. Kita pasrah 5 tahun, Prabowo mimpin. So, apa yang kita bisa lakukan? Kan itu yang penting. Ini berkaitan dengan apa yang tadi Abang katakan, soal komunikasi presiden. Dan soal beberapa pejabat yang berada di saluran-saluran komunikasi yang sampai pada presiden. Yang dilakukan kemarin-kemarin kan terus diganti-ganti, tapi orang-orangnya tetap yang itu. Tidakkah kemudian yang terjadi adalah bukti, berkali-kali bukti bahwa orang-orang ini tidak capable, sehingga kemudian yang harusnya dilakukan adalah mengganti orang, bukan cuma memutar-mutar. Ya kalau menurut saya kan problemnya ini gini, apakah orang itu di situ sedang berbisnis atau sedang berbakti pada negara? Makanya sebenarnya Presiden Prabowo ke depan kalau ngangkat orang itu sumpahnya ditambah. Apa? Ya kan bahwa dia itu menghentikan bisnisnya. Gitu loh, selama ada di pemerintahan Prabowo. Karena kalau dia udah bisnis di situ, ya sambil kerja, apa sebagai menteri atau sebagai bakom komunikasi apa segala atau apa, itu pasti cita-cita Prabowo hancur. Karena Prabowo ini nggak bisa. Saya waktu pertama kali ketemu presiden, saya bilang, Pak, menurut Louis Althusser, seorang pemimpin seperti Bapak yang ideologis harus punya aparatur yang ideologis dan state aparatur ideologis. Nah itu kan nggak mungkin kalau orang misalnya presiden ideologis, dia memilih yang tadi ya model Machiavelli, model Sun Tzu, model ini ya kan, aparaturnya ya harus mendukung dia dong. Maksud saya, ketika misalnya ya barangkali sebetulnya kan 6 bulan itu udah mulai kelihatan apakah dia perform atau tidak. Ya kalau misalnya tidak perform, daripada kemudian nasib bangsa dipertaruhkan, ya ganti saja. Tidak. Ya, ini menurut saya kan gini, misalnya gini ya, kan misalkan Presiden Prabowo habis pemilu 2019, kemudian akhirnya ditawari Presiden Menhan sebagai Menhan. Nah saya itu sebenarnya berpikir untuk mencari orang-orang bersih itu, Presiden jangan lagi melihat di 58% yang dia menang saja. Tapi yang rest of jadi gitu katakanlah ya. Kelompok si Abah ini, kelompok Anies, kelompok yang PDI misalnya gitu ya kan, ya dilihatlah orang-orang terbaik di situ. Mana tahu di kelompok 58% itu, ini kelompok peninggalan Jokowi, kulturnya busuk. Mana tahu mayoritas gitu, ya kan, yang dia peng-peng istilah di Jalan Beli pengusaha dan penguasa. Ya dicarilah, mana tahu Anies ditarik jadi menteri juga, ya kan, gantikan orang yang bisnis-bisnis. Kan Anies kan nggak pernah bisnis, misal kayak gitu. Siapa lagi ditarik, di sini Mahfud MD ditarik, ya kan, jadi apa, misalkan gitu, sehingga stok of elit, di elit yang bersih lebih banyak. Tapi kalau Mahfud MD and the gang nggak diakomodasi, Anies and the gang kurang diakomodasi, mungkin itu dia kesulitan stok orang. Ya kan tadi kan kita mau cari ideologis, stok orangnya kan mungkin di sini kurang. Itu menurut saya. Apakah Pak Prabowo tidak berpikir ke sana? Artinya begini, kan
kalau dari banyak cerita, kan Pak Prabowo sangat di awal-awal dulu sangat menghormati meritokrasi. Ya. Artinya seseorang yang Ya. berprestasi, seseorang yang menunjukkan rekam jejak kinerja yang bagus, itu akan katakan saya diandalkan. Ya. Mengapa misalnya sudah terlalu banyak beberapa menteri dalam kabinet selama 2 tahun ini tidak menunjukkan performa yang baik, bahkan misalnya banyak persoalan, ya blackout beberapa hari misalnya untuk salah satu contoh, tetap saja dipertahankan. Ya, maka itu kan dua sisi ya. Ya kalau dulu kita bilang 2019 misalkan Prabowo-nya nggak mau masuk, kan juga nggak bisa kan. Jadi kita mesti juga jangan lihat Prabowo-nya. Lihat dari sisi Mahfud MD, dari sisi Anies misalnya gitu. Apa itu mereka ada keinginan nggak? Kan ini yang mesti kita dorong dua belah pihak. Kalau saya kan melakukan exercise. Saya waktu ketemu Profesor Laude Kamaludin itu sekitar 1 tahunan lalu, waktu mantan Menteri Sosial Baktir Hamzah di rumah sakit, Laude bilang, Saganda, lu ini dong buat paper, ajukan ke kita untuk kita promosi jadi menteri, ya kan? Oh menteri apa bang? Saya bilang, ya bisa kan lu kan ahli buruh apa sama menaker. Kalau jangan aku deh, Jumhur aja saya bilang. Oh ya Jumhur juga nggak apa-apa. Ya kan? Itu 1 tahun loh saya itu bekerja untuk mempromosikan Jumhur jadi menteri. Iya kan? Sebagai yang tadi, sebagai Menteri Tenaga Kerja. Orang baik gitu loh. Baik, ya orang baik kan gitu tadi kan, orang baik punya pengalaman kepala BNP itu kan, mudah-mudahan dia bisa membantu presiden jadi menaker kayak atau yang related apa segala. Nah kan kemudian presiden kan buktinya menarik Jumhur ke dalam. Nah persoalannya kalau kita dorong misalkan nama lain, yang nama yang didorong nggak mau nggak bagaimana? Jadi ini semua supply and demand kemudian saling kepentingan ini mesti dua belah pihak. Atau presidennya sendiri, ada nggak kemungkinan presiden menutup diri pada beberapa nama? Ya, kalau saya sih menurut saya enggak lah ya. Enggak. Di presiden itu kan orangnya, ya menurut saya sih orangnya sih ini sih apa namanya, dia kan terkenal apa namanya humble, pemaaf apa segala kan. Bahkan Rocky Gerung aja yang dulu dianggap pernah melontarkan presiden ke-8 apa namanya pokoknya ngejek lah gitu yang itu padahal di AI di ini orang tuh di rekayasa kan. Padahal kan Rocky Gerung bilang presiden ke-7 kan dia ngejek Jokowi kan, terus jadi 8 kan diucap. Akhirnya kan kemarin canda-canda Pak sama presiden kan. Jadi saya pikir Prabowo nggak akan mungkin dia masalah dengan Mahfud MD, dengan Anies, dengan apa nggak ada. Ini persoalan dari sisi sini ada nggak keinginan juga untuk kita bangun bangsa ini sama-sama, ya kan? Nah misalkan dari PDI kan saya dengar lu PDI hampir ada 3 menteri yang dari PDI kan ketika apa namanya Megawati berkali-kali ketemu presiden kan. Nah itu kan sebenarnya kan seni ya, berpolitik itu kan seni ya. Itu kan jangan sampai misalkan kayak sekarang muncul lagi dugaan bahwa PDIP seolah-olah terlibat dalam penunggangan demo-demo mahasiswa, misalnya seperti itu. Ini kan harus, sebenarnya menurut saya itu diperlukan juga bukan hanya sekedar politik bargain ya, tapi juga diperlukan diplomat-diplomat untuk berkomunikasi. Ya saya pikir kalau Megawati itu, misalkan Megawati selalu bilang kan dia adalah check and balance, dia tidak mau jadi oposisi kan berkali-kali. Sebenarnya itu kan sebenarnya kan udah tinggal one step aja untuk dia misalkan bagaimana mereplace orang-orangnya Jokowi yang tadi yang nggak capable ya. Begitu juga dari kelompok Anies misalkan seperti itu. Itu kan seni ya, seni diplomasi. Itu yang belum terjadi, jadi bukan Prabowo-nya yang salah. Kenapa Pak Prabowo setidaknya dalam keterbatasan saya melihat beberapa medsos itu kalau bicara tentang gerakan demonstrasi terakhir terkesan sangat sinis, sangat buruk penilaiannya terhadap mahasiswa. Saya jarang melihat sesuatu yang katakan saja apa namanya berpandangan positif dari sisi apapun. Kenapa? Apakah foodingnya yang salah dari orang-orang di sekitar? Misalnya soal ini, soal kemarin yang dibayar misalnya, tanpa ada misalnya sesuatu yang sisi positifnya yang dibicarakan. Mungkin memang ada yang seperti itu.
Tapi mengapa harus hanya itu yang kemudian diangkat? Tidak kemudian bahwa Ya apa? itu yang tim komunikasi lagi kan, tim Oke. komunikasi. Jadi kan Prabowo ini kan konteksnya kan dia bilang yang ada yang ngasih duit, Iya, nunggangi apa segala. Dan itu kan biasa, zaman saya juga, iya. mahasiswa juga biasa begitu. Saya kan dari dulu waktu saya jadi pemimpin mahasiswa di ITB, salah satu pemimpin sama Jumhur dan lain-lain, Mhm, kita berusaha juga untuk mengkonten kan. Jadi mhm, waktu saya buat acara tahun 1987 di mhm. ITB dengan puluhan ribu massa, itu kan kita buat nyanyi-nyanyi, tapi nyanyi-nyanyinya kan kemudian nyanyi-nyanyinya ya kan Kritis ya, iya. Soeharto, Sukaharta Todongan, Sudomo, Superstar Doger Monyet, Harmoko, Dahalmo Dol Ngaroko. Kan gitu kan? Kan ditunggangin juga kan Iya, saya iya, kan. iya. Artinya kan kita mau murni tapi ada penunggangan. Menurut saya itu biasa lah ya. Mhm, Presiden hanya memberikan warning kepada, lu penunggang, hati-hati gue tahu lo. Kan itu mhm. maksud dia, bukan, lu mahasiswa, hati-hati. Enggak, Prabowo saya pikir enggak Oke. pernah nyerang mahasiswanya. Dia nyerang yang penunggang-penunggang dari gerakan murni ini gitu. Nah terbukti kemarin ada uang-uang diberikan kepada mahasiswa yang pengakuan dari UBK kemarin, mahasiswa Mhm. UBK, ya kan untuk mereka, Itu kan dikatakan, mm, dari polisi. ya, Mengapa kemudian, pemerintah lah dalam hal ini, via aparatnya mm, tidak menelusuri, apa namanya, uang-uang itu dan kemudian diteliti untuk apa sebetulnya? Kan bagaimanapun, mm. apa namanya, politik uang dalam gerakan mahasiswa juga kelihatannya tidak elok, Bang. Ya memang, Wak, saya sendiri belum belum sampai ke sana ya, Mhm. apakah sudah diselidiki atau belum, ya siapa, tapi yang penting kan udah kebongkar di Iya, di publik. masyarakat, di publik kan. Ini mungkin text time aja saya pikir. Iya. Nah, terkait ini juga, beberapa waktu lalu ada seorang, apa, seorang narasumber di sini Mhm, juga, mhm, itu secara terbuka mhm, dan kemudian kita kita tayangkan, mengatakan bahwa sel Indonesia itu mhm, kan diorkestrasi oleh beberapa konglomerat hitam. mhm, mhm, Nah, apakah ini juga tidak menjadi satu catatan pemerintah mhm. untuk, ya tadi itu, eee, mengetahui siapa saja, kemudian ya kalau itu memang benar dilakukan, kan bisalah Nah ya kan kalau kita lihat dari policy pemerintah itu mhm, kan, ketika Indonesia digoncang dan diasumsikan goncangan itu datang dari konglomerat hitam yang berbasis di Singapura, mhm, maka kan kemudian Presiden meminta Purbaya pergi ke Cina kan. oke, Singapura ini kan basisnya kelompok-kelompok mhm, konglomerat hitam nyimpan uang selama ini, kemudian dia kumpul dengan neolib-neolib ini, mhm, kemudian dia masuk pada jaringan kepentingan Amerika, kemudian Indonesia berusaha untuk mengeluarkan panda bond mhm, dan perdagangan berbasis kurensi dua negara kepada Cina kan gitu. mhm. Jadi presiden juga ya maksudnya ya dia lakukan ini kayak orang main catur, ditekan dari sini dia coba Menghindar mencari gitu langkah sekutu gitu iya kan. betul, Jadi sekarang menurut saya sih ada kesempatan besar buat kita untuk semakin berkembang di BRICS ya bersama Cina, mhm, bersama Iran, nantinya bersama India dan lain-lain kan. Kita lihat dengan Iran menang melawan Amerika ini mhm. ada harapan baru Prabowo bersama Iran bersama Turki ya menjadi poros baru dalam misalkan kepemimpinan dunia berkembang Mhm. ke depan misalnya seperti itu ya kan. Hmm, Beberapa waktu yang lalu kan Pak Prabowo kelihatan sekali ingin sangat dekat dengan hmm, Donald Trump. hmm, Apakah kemudian bukan hmm, akhir sebetulnya ya, perkembangan terakhir dari peperangan ini membuat Pak Prabowo terbuka bahwa, apa namanya, berteman dengan hmm, sesama hmm, negara Islam, berteman dengan hmm. sesama negara berkembang mungkin sebetulnya lebih bagus ketimbang berteman dengan Amerika yang kita justru dikasih ART itu, Bang. Kalau kita lihat kan tidak ada ya maksudnya gini, apakah Jokowi berani nggak masuk ke BRIC sebagai member? Nggak berani kan? Iya. Yang mereka Prabowo. Prabowo kita sekarang ini anggota anggota BRICS. Mhm. Nah, anggota BRICS itu kan konsekuensinya musuhan dengan Amerika. Iya, iya, iya. Karena BRICS itu punya isu melawan Iya, dolar kan, dedolarisasi ya. Mhm. dedolarisasi. Nah, kalau kita ragu bahwa Prabowo itu
ya tidak bisa dibilang memilih Amerika, Iya. bahwa dia dalam strategi the national interest tadi, makanya kalau kita pelajari tadi bukunya itu, National interest. dia Philip memang apa? ya Philip Kunlip Kunlip, ya, ya, itu oke. misalkan gitu. Itu kan artinya Prabowo ya tetap harus menjaga keseimbangan. Iya. Karena kan kita ini dalam teori baru dan bahkan dalam ke depan ini kan globalisasi kalau jadi pun nanti dia akan berubah warna. Dia tidak dikuasai lagi oleh kaum-kaum neolib yang mengajarkan tentang trickle-down effect apa segala, tapi dia akan menjadi saling menghargai. Kalau istilah Xi Jinping itu kan global order with respect to tradition in its countries gitu, its state gitu kan. Jadi itu kan penting. Jangan kita ini wah Prabowo pelanggar HAM. Yang gitu. Itu kan sepihak dari kekuasaan global yang selama 30 tahun ya sejak runtuhnya Uni Soviet menentukan orang kawan saya ini, kalau lu pelanggar HAM, lu nggak demokrasi, lu nggak ini. Sekarang nggak bisa lagi. Apakah lu teman, kalau nggak teman lu musuh? Lu musuh, ya kan? Maksudnya di standar nilai mereka. Betul. Ya kan, padahal apa pelanggaran HAM apa Prabowo misalnya kayak gitu ya kan, dalam konteks kemarin ya rejim globalisme kemarin ya pelanggaran HAM, tapi sekarang kan nggak bisa. Ya kan Donald Trump aja sekarang nyerang orang, ngebunuh presiden orang lain seenaknya gitu loh. Kira-kira dalam berapa lama Pak Prabowo bisa membuat publik lebih tenang, tidak seperti kemarin, meskipun kan sekarang kalau urusan dolar juga udah mulai mereda ya. 6 bulan ke depan apakah kita sudah bisa menikmati ketenangan yang lebih baik dengan harga-harga yang mungkin lebih lebih bisa di ya kan kalau kemarin kan memang ada krisis energi. Ya kan hampir seluruh dunia kan kena dampak. Maka kemudian Indonesia naik harga untuk orang kaya, means Pertamax. Seperti saya misalkan naik mobil Camry, ya pasti saya naik dong. Ya kan hancurlah ini ekonomi saya. Tapi kan saya sebagai middle class, saya nggak boleh dong ngikutin harus nyuri Pertalite kan. Tapi Pertalite kan dijaga sama presiden. Yang mayoritas orang miskin ini kan atau orang menengah ke bawah kan itu kan masih tetap harga yang sama. Kemudian harga-harga apa yang dikontrol untuk tidak naik misalnya seperti itu. Jadi saya pikir Prabowo ini menjaga kepentingan rakyat kecil dan kedua dari segi growth kita kan 5,6%. Ya kan orang bilang oh nggak percaya, nggak bisa. Itu ada namanya istilah front loading. Ya pemerintah government spending-nya itu habis-habisan memang di semester kemarin. Sehingga apa? Sehingga wajar dong. Itu kan orang ekonom kok susah. Ekonom itu kan ilmunya kan Y sama dengan C plus G plus I, ekspor kurang impor. Kan kira-kira gitu. Ya kan itu kan persamaan tingkat 1 namanya. Nah kalau government spending-nya tinggi maka wajar dong. Y-nya tinggi. Ya enggak? Nah, kemudian orang bilang, wah itu kan berarti itu pertumbuhan yang tidak sustain. Karena apa? Karena ada masalah fiskal, bla bla bla. Ya enggak juga lah. Ya kan, itu kan kita lihat aja. Ini kalau kita Panda Bond nanti laku, kemudian pemerintah udah buat Patriot Bond, merah putih bond apa segala uang masuk, itu mungkin pertumbuhan satu semester kita bagus. Kalau bagus kan dengan isu kesejahteraan rakyat ya sekarang ya, itu misalnya kayak Gojek ya, kamu bayangin ya, saya kemarin naik Grab, naik Uber selama saya di Belanda, kan saya baru pulang ya kan, itu 40% loh tuh. Oh, buat ini, buat aplikasi? Buat aplikasi 40%. Ya kan, nah kita 8%. Ya ininya, aturannya ya, aturan yang sedang kan Presiden kan kemarin kan di 20% dia minta 8%. Pertama negonya 10 sampai 20, sekarang dia turun 8%. Nah tentu beda dengan kasus di luar negeri. Di luar negeri kan ada welfare state-nya, ada kalau di sini kan kayak Gojek kan punya GoPay juga, ya kan punya ini punya itu. Artinya dia udah kaya raya dari awalnya Gojek. Dia bagaimana sharing prosperity kepada orang Gojek. Jadi dibuat hanya 8%. Jadi 92%-nya untuk ini untuk pemilik pengendara lah ya. Pengendara ya walaupun dibatasin kan jalan keluarnya hanya untuk penumpang, ngangkut penumpang. Yang lain-lainnya tetap diambil oleh corporation. Nah, maksud saya itu presiden kita kan pro rakyat. Kalau rakyat pro rakyat ini buruh, tani, nelayan apa makannya cukup, ya Indonesia kan tenang dong. Yang nggak tenang tentu kaum intelektual. Nah, kita lah itu yang saya bilang tadi, kalau orang-orang di istana ini pinter ya dan dedicated, tidak boleh bisnis, tidak boleh, dia bisa menjembatanin tuh dengan mahasiswa, dengan apa ya, bagaimana cara berdemokrasi yang benar,
bagaimana cara menerima kritik, apa yang disebut quick win, apa yang ditarget gitu kan. Jangan semua pemerintah diam kemudian ininya kritik akhirnya nggak nyambung. Terima kasih Ya. Bang Sagana. Kita sudah sampai ke waktu yang tadi Thank you very diberitahu much, ini udah panjang juga nih. Terima kasih. Sobat Manilog, keruntuhan sebuah kekuasaan seringkali tidak diawali oleh amarah massa, melainkan oleh hilangnya arah. Ketika kekuasaan tak lagi tahu untuk siapa ia bekerja dan nilai apa yang sesungguhnya ia pertahankan. Niccolo Machiavelli pernah mengingatkan, kualitas seorang penguasa pertama-tama tercermin dari orang-orang yang mengelilinginya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kekuasaan dapat bertahan bersama kekafiran, tetapi tidak akan bertahan bersama kezaliman. Pada akhirnya, republik ini tidak ditentukan semata oleh siapa yang paling kuat menguasai partai, istana atau aparat. Ia ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih mendasar. Apakah kekuasaan masih bekerja untuk rakyat atau hanya sibuk mempertahankan dirinya sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.